Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 348, Kau tidak layak menjadi ayah tiri putriku. Spanduk itu robek menjadi dua tetapi Jordan merasa kerusakannya belum cukup parah. Oleh karena itu, ia terus merobeknya lagi sebelum melemparkan potongan-potongan itu ke udara. Telan saja, kata Jordan. Potongan-potongan yang pecah beterbangan di udara sementara lelaki paruh baya dari DC itu benar-benar ketakutan. Beraninya kau merobek spanduk perayaan pernikahan Tuan Heng. Nak, kau dalam masalah. Aku ingat nomor unitmu. Kalau kau punya nyali, jangan pergi. Aku akan memberitahu Tuan Heng tentang hal itu sekarang. Begitu dia tahu, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Pria itu pergi sambil berteriak-teriak. Bagaimana mungkin Jordan khawatir Chris akan membalas dendam padanya? Namun, setelah mengetahui bahwa Chris akan menikahi Lauren, Jordan merasa sangat gelisah karena dia tidak ingin Lauren menikahinya. Jordan khawatir Lauren telah menyetujui pernikahan itu secara impulsif, hanya karena dia terluka oleh kata-katanya kemarin. Tidak, aku harus bicara dengan Lauren. Jordan segera mengunci gerbang rumah dan memanggil taksi ke rumah Lauren. Selain mengobrol dengan Lauren, ia juga bisa melihat putri kesayangannya, Chloe. Tempat Lauren hanya berjarak 10 menit berkendara. Namun, saat dia hampir sampai di rumah Lauren, sebuah SUV Lincoln Navigator tiba-tiba melaju kencang. Bunyi bip-bip. Sedetik yang lalu, mobil Lincoln berada di belakang taksi yang ditumpangi Jordan dan sedetik berikutnya, pengemudi mobil Lincoln membunyikan klakson dan mencoba menyalip mereka. Sopir taksi itu juga tidak senang. Siapa dia? Sopir yang kejam. Aku tidak akan memberi jalan kepadamu. Oh, itu cuma Lincoln Navigator. Mobil ini harganya hampir 100.000, ya. Sial, aku tidak mampu memprovokasi mereka. Lebih baik aku mengalah. Pengemudi taksi tidak berniat membiarkan navigator lewat karena Jordan akan segera tiba di tujuannya. Ia dapat berhenti segera setelah menambah kecepatan sekali. Namun, dia ketakutan ketika melihat itu adalah mobil mahal dari DC. Dia tahu itu pasti orang penting dari DC yang tidak bisa mereka ganggu. Namun, Jordan langsung mengenali mobil itu begitu melihatnya. Mobil ini milik Chris Heng. Ketika Jordan dan Lauren pergi untuk melakukan tes paternitas sebelumnya, Chris telah menghalangi Jordan di tempat parkir dengan mobil itu. Setelah mengenali bahwa itu adalah mobil Chris, Jordan mengetahui bahwa Chris ada di sini untuk mencari Lauren juga. Bajingan itu sama sekali tidak layak menjadi suami Lauren. Jordan dipenuhi rasa cemburu. Kalau saja dia tidak mengucapkan kata-kata menyakitkan itu kepada Lauren kemarin, Chris pasti tidak akan punya kesempatan untuk menikahinya. Namun, dia malah berani menghalangi jalan dengan arogan, seolah-olah jalan itu miliknya. Tuan, jangan biarkan dia menyusulmu. Percepat laju kendaraanmu. Jordan segera memberi instruksi kepada pengemudi. Sambil menatap Jordan dan merasa bimbang, sopir taksi itu berkata, Jangan biarkan dia menyalipku. Ini mobil mahal. Lihat plat nomornya. Jordan berkata dengan serius, jangan beri jalan padanya. Teruslah melaju. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Sopir taksi itu adalah orang yang cukup berpengetahuan dan dia tahu bahwa Jordan juga bukan orang biasa, jadi dia setuju sambil tersenyum, tentu saja. Maka, pengemudi taksi itu menginjak pedal gas dan mobil SUV Lincoln yang hendak menyalipnya, langsung celaka dan tidak punya pilihan lain selain dengan malu-malu melaju di samping SUV itu. Hei, sopir taksi ini kurang ajar sekali. Beraninya dia tidak memberi jalan. Pengemudi Lincoln Navigator tidak lain adalah bawahan Chris, Rob. Chris, yang duduk di kursi belakang, sangat tidak senang. Dia adalah orang yang sombong dan biasanya berperilaku seperti tiran di DC. Bagaimana bisa dia membiarkan sopir taksi mengunggulinya? Rob, teruslah menyalipnya. Injak pedal gas dan putar setir ke kanan. Teruslah mengemudi dan lihat apakah dia akan membiarkanmu lewat. Kata Chris dengan kejam. Ya. Chris mendengus dingin dan berteriak, berani sekali seorang sopir taksi bersikap sombong. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, pengemudi taksi menginjak pedal gas dan berseru dengan tangan gemetar, kabar buruk. Mereka ngebut lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melambat atau tidak? Jordan memberi instruksi dengan marah, jangan, teruslah melaju. Jangan berhenti bahkan saat kita sudah sampai di tempat tujuan. Jangan biarkan dia menyalip kita. Di dalam Lincoln, Rob juga panik. Sial, taksi sialan itu melaju terlalu kencang. Chris berseru dengan marah, jangan pedulikan itu. Salip saja. Ya. Mobil SUV Lincoln melaju kencang sambil memaksa masuk ke jalur kanan. Pada saat itu, pengemudi taksi tidak punya pilihan selain menginjak rem secara naluriah. Namun, jaraknya terlalu pendek.
Dengan suara ledakan keras, sopir taksi menabrak bagian belakang kanan Lincoln Navigator. Meskipun pengemudi taksilah yang menabrak bagian belakang mobil, mereka yang bisa mengemudi pasti tahu bahwa pengemudi Lincoln Navigator lah yang bersalah. Brengsek. Rob sangat marah sehingga ia langsung keluar dari mobil dan berteriak kepada sopir taksi, "Apakah kamu tuli, sopir taksi bodoh? Tidak bisakah kamu mendengar saya membunyikan klakson? Kau bahkan sengaja ngebut dan mencegahku menyalip, ya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini mobil Tuan Chris Hank." Sopir taksi itu pun buru-buru keluar dari mobil. Sadar bahwa Rob bukan orang biasa, ia membungkuk dan berkata, "Bukan salah saya. Pelangganlah yang terus-terusan membuat saya menambah kecepatan." Pelanggan. Baru saat itulah Rob melihat ke kursi penumpang mobil. Jordan juga keluar dari mobil dan menatap Rob. Ia berkata, "Kendaraanmu bukan mobil polisi atau ambulans. Kami tidak berkewajiban memberi jalan kepadamu. Anda tidak boleh membunyikan klakson di jalan ini, tetapi Anda telah membunyikan klakson dan mengganggu warga. Anda bahkan menyalip dengan kejam. Beraninya kamu bersikap sok suci ketika kamu sudah menyebabkan mobil-mobil itu bertabrakan." Rob tercengang melihat Jordan. "Kamu." Pada saat ini, Chris yang sedang duduk di dalam mobil juga melihat Jordan. "Sialan, itu dia." Chris buru-buru keluar dari mobil dan menatap Jordan. "Jordan Stele. Aku bertanya-tanya sopir taksi mana yang begitu berani tidak memberi jalan kepadaku, tetapi ternyata itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Jordan berkata, "Saya di sini untuk menemui putri saya." "Ada apa?" Chris tertawa dan berkata, "Kau di sini untuk menemui Chloe, ya? Hah, seharusnya kau sudah tahu bahwa Lauren dan aku akan segera menikah, kan? Aku akan segera menjadi ayah Chloe." "Kamu tidak layak." Jordan langsung membalas. "Kamu," Chris sangat marah. Pada saat itu, sopir taksi itu menyadari bahwa mereka berdua benar-benar saling kenal dan tampaknya mereka adalah tokoh terkemuka. Oleh karena itu, dia menyela, "Tuan-tuan, karena kalian berdua saling kenal, itu akan bagus sekali. Lihat, mobilku bertabrakan dengan mobilmu dan lampu depan mobilku rusak sekarang. Bagaimana kalau kalian berdua berdiskusi tentang bagaimana cara mengganti ruginya?"